selamat pagi anak-anak yang selalu diberkati Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Miss harap kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan penuh berkat, dan selalu bersyukur. Nah, untuk mengawali devotion kita pada pagi hari ini, untuk mengawali aktivitas kita, yuk kita menyembah Tuhan, kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun saat-saat ini adalah saat yang berat, jalan kita tidak selalu rata, langit tidak setiap saat berwarna biru, tapi Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan selalu melindungi apa yang kita lakukan. Tuhan selalu memberikan berkat bagaimanapun keadaan kita. Yuk kita devotion bareng-bareng. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Tuhan selalu menyertai kehidupan yang kita lalui. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selalu percaya apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Selalu percaya akan mujizat Tuhan. Selalu percaya akan jalan Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Tuhan selalu memberikan mujizat-Nya bagi kita yang percaya akan keajaiban yang Tuhan berikan, bagi kita yang percaya akan kuasa yang Tuhan berikan. Sesulit apapun hidup kita, Tuhan selalu mendampingi kita. Nah anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kini kita akan memulai devotion ini dengan mendengarkan sharing firman dari hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya pada devotion pagi ini. Jadikan apa yang beliau sampaikan bisa menjadikan rema bagi kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita bertemu kembali di devotion virtual, devotion online SMK Kristen Tengah Bangsa di hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020. Saya percaya
kalian juga di rumah tetap sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan tetap selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama kita buka ayat hafalan di bulan November yang biasa kalian baca. Mari kita baca yang terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saya ulangi ayat hafalannya dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya percaya ini pasti kalian selalu baca setiap hari selama sebulan ini. Nah, untuk memulai devotion pagi hari ini, seru diambil dari kitab Filipi 4 ayat yang ke-13. Ayatnya yaitu dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ini ayat yang sudah sering kalian dengar atau kalian baca atau bahkan jadi rema dalam kehidupan kalian setiap hari. Mari kita baca, saya bacakan ya. Dari Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi, Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Nah, untuk devotion pagi hari ini Sudi mengambil judul yaitu kekuatan yang dari Tuhan. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, siapa di antara kalian yang sudah pernah nonton film ini Hulk? Ya, Hulk atau dari Marvel ya, Marvel Studio. Dikisahkan bahwa seorang dokter, yaitu Dr. Banner itu, dia mengalami radiasi sinar gamma. Kemudian pada saat dia memiliki atau mengeluarkan emosi yang berlebihan, kemudian dia jadi makhluk yang sangat besar, yang menyeramkan. Ya, pasti kalian juga suka nonton film tersebut. Nah, di sini sudah diambil perumpamaan bahwa manusia itu pada dasarnya dia itu memiliki keinginan atau memiliki sesuatu yang bisa menggerakkan dirinya. Hulk ini juga ini rekaan, ini hanya film. Tapi pesan yang tersirat bahwa itu menggambarkan bahwa manusia itu memiliki keinginan yang bisa diwujudkan dalam berbagai hal. Nah, untuk contoh di Alkitab, ya, kalian pasti pernah membaca perikop tentang Raja Daud. Ya, Daud ini adalah seorang pemuda yang masih sangat belia, hidupnya di padang gurun. Ya, kulitnya itu coklat kemerah-merahan dan elok parasnya. Ya, orang ini dianggap tidak diperhitungkan atau tidak dianggap sebagai seorang pahlawan awalnya, karena kakak-kakaknya itu berperang. Dia hanya diberi tugas oleh ayahnya, oleh Isai, untuk membawa bekal makanan bagi kedua kakaknya. Ya. Kemudian sampailah suatu ketika di medan perang itu, ya, bangsa Israel bertemu dengan musuh yang sangat kuat, bangsa Filistin. Ya, yaitu ada seorang raksasa, ya, yang bernama Goliat. Daud ini tidak diperhitungkan, tapi dia berani, dia maju. Manakala seorang Goliat ini mengolok-olok bangsa Israel, Daud tidak terima. Dia maju, kemudian dia berkata bahwa, ya, kenapa orang itu mengolok-olok umat kepunyaan Tuhan? Maka diambillah batu, dilemparkan sampai akhirnya Goliat ini bisa dikalahkan.
Nah, yang bisa kita petik pelajaran dari Daud ini adalah apapun bisa terjadi atau bisa dilakukan asal kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Ya, seperti Daud yang tidak diperhitungkan, kemudian dia tampil sebagai seorang pahlawan atau pemenang. Kalian juga bisa di saat-saat seperti ini, kalian bisa jadi seorang pemenang. Sudah tahu, minggu-minggu ini kalian sibuk dengan penyelesaian boarding pass, penilaian akhir semester Gasal. Banyak pergumulan yang mesti kalian hadapi, baik di rumah maupun dalam pembelajaran jarak jauh. Tapi saya percaya dengan kalian mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kalian juga akan seperti Daud yang keluar sebagai seorang pemenang. Tidak susah kalau kalian bisa hidup dalam tuntunan Tuhan. Ya, kalian belajar dengan baik, kalian mengerjakan bagian kalian dengan baik. Ya, semua kalian kerjakan dengan maksimal, dan hasil akhir biar Tuhan yang menentukan. Satu contoh lagi sebelum suruh diakhiri, kalian pasti pernah mendengar yang namanya Daniel. Ya, Daniel ini orang sangat berhikmat, dia pandai, dia terpilih sebagai seorang yang terpelajar, diangkut ke istana Raja Babel. Manakala dia menyembah Tuhannya, ya, Raja Babel ini dikasih tahu banyak bawahannya bahwa Daniel menentang perintah raja, bahwa tidak boleh menyembah Allah lain selain Allahnya Raja Babel. Tapi Daniel tidak pernah gentar, dia tidak takut, dia percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga hidupnya sedemikian rupa. Pada saat dia mau dimasukkan gua singa, ya, singa-singa itu akhirnya tidak bisa memakan Daniel. Bahkan pada saat dia dibakar pun bajunya tidak ada yang terbakar karena malaikat Tuhan menyertai hidupnya. Ya, Allahnya Daud, Allahnya Daniel itu sama dengan Allah yang kita sembah. Ya, jadi Tuhan selalu ada sejak dulu sampai sekarang. Kalau Daud bisa, Daniel bisa, kalian pun juga pasti bisa. Artinya apa? Kalian kalahkan Goliat dalam diri kalian, di depan kalian kalahkan dengan apa? Dengan berjalan bersama dengan Tuhan sendiri. Saya percaya boarding pass kalian minggu ini akan selesai tepat waktu, dan kalian akan tampil sebagai seorang pemenang yang bisa mengalahkan banyak hal dalam kehidupan kalian. Sir, aku hari ini sedang mengalami kendala di PJJ ini. Ya, saya tahu semua tidak mengenakan, lebih enak kalau belajar tatap muka di sekolah. Ya, tapi semua sudah Tuhan izinkan terjadi, dan kita bisa menjadi lebih berhikmat, lebih bijaksana menyikapi segala hal yang kita alami hari-hari ini. Ya, jangan takut, jangan gentar, Tuhan beserta dengan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami terima pagi hari ini. Meskipun singkat Tuhan, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang selalu bekerja dalam hidup setiap kami, yang mendampingi kami Tuhan untuk melewati hari-hari ini Tuhan, sehingga kami kuat berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mintakan berkat Tuhan untuk anak didik kami kelas 10, 11, dan 12 SMK Kristen Terang Bangsa ini Tuhan. Di saat-saat mereka menyelesaikan boarding pass-nya Tuhan, ngobri mereka hikmat lebih lagi Tuhan, sehingga dengan roh hikmat itu Tuhan mereka bisa menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan. Engkau juga memberkati untuk orang tua murid yang ada, yang sakit, lemah fisik, yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah iman, Engkau juga yang menguatkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga keluarga-keluarga anak didik kami Tuhan hidup dalam kelimpahan dan hidup dalam anugerah serta penyertaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa tidak sempurna ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.